you see this wonder spread in front of you? The clouds. 4 induk 4 ekor yang jantan 4 ekor, betina 1 ekor darah. Nah ini sudah makan fermentasi yang berbasis MA11 penemuan dari Pak Nugroho. Dan selama ini hasil susunya lebih meningkat dan bagus, serta untuk menekan kos produksi pakan, nah itu lebih menurun dan hasilnya susu lebih meningkat. Monggo di dalam kita. Sakarungannya 50 kiloan, Tetran 50 kilo, Katul 50 kilo, Brevolar 50 kilo, sama kulit kopinya yang 150 kilo. Iya, dicampur, ditutup rapat, dikasih MA11 dulu. Itu saya untuk 1 ton, itu saya 1 liter MA11. Yang induk baru makan ini dulu hanya keluar 15 liter per hari. Itu hanya konsentrat. Setelah mengenal MA11, saya kasih fermentasi itu sampai keluar 22 liter per hari. Peningkatannya luar biasa dengan kos produksi yang menurun. Kalau konsentrat 8 kilo itu 1 kilonya 2.500, itu sudah bisa dibayangkan. Kalau ini saya kasih 8 kilo dengan kos yang 1.100, itu hanya 8.800. Pagi sama sore. Oh ya, 5 kilo, sore 5 kilo. Iya, kalau saya sebelum diperah saya kasih, bersihkan kandang baru perah. Iya. Sangat mudah sekali, tinggal kemauan mereka mau belajar dan pemanfaatan limbah yang sangat bagus. Karena kita akan kejar waktu supaya tetap masih terang di Boyolali, kita segera untuk balik ke base-nya masing-masing. Keselot melihat ini juga, namun kalau keselot itu sudah terlalu sore, jadi yang dia seperti ini hanya luas gitu saja. Jadi sama, ini ada tanaman apa-apa yang sudah keluar bijinya ya. Jadi tanaman apa-apa ini kami sudah kembangkan sekitar 10 tahun yang lalu. Terus nanti di sini ada peternakan kambing yang semua kambing, ayam, lele itu 100% menggunakan pakan organik ya. Jadi seluruhnya nanti Bapak akan lihat pakan limbah semuanya. Jadi ada gami segalanya, itu tidak ada harganya. Itu saya create jadi makanan yang bergizi ya. Jadi nanti Bapak langsung lihat praktek. Kita akan membuat dulu. Jadi kita bagi dua ya, kelompok ini kita bagi dua. Kita satu kelompok membuat pakan dulu, satu kelompok membuat pupuk ya. Jadi supaya nanti nggak terlalu asam. Sendiri ya Bapak dulu. Waktu menjalan Bapaknya ini gula. Harus pakai gula Pak ya? Nggak boleh diganti media ya Pak? Iya, media. Kapul namanya. Mas Media. Yang mengatakan ya, ini nanti di hasil kan? Ya, di rata lah. Semalam biar bisa berubah semuanya. Harus tutup, karena apa? Harus ditutup supaya tidak ada oksigen masuk. Nah ini makanya plankton Pak. Plankton ini plankton untuk selanjutnya dari buah Pak. Ikan yang sudah kita hancurkan sama sudah ya, sudah kita makan sudah. Nah ini bukti bahwa ikan tidak perlu kita pelet juga nggak apa-apa. Jadi ini fenomena ini luar biasa. Dapat di sini merasa bau nggak? Nah ini kalau nggak diterima dari baunya menabung juga. Maka nggak kuat 10 meter aja juga. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Real estate kayak kegiatan yang bersifat manufacturing dan segalanya, namun kegiatan yang lebih mengembalikan ke alam. Jadi konsepnya Pak Iqbal jelas, kalau orang tuh bangga sekarang dengan kendaraan mobil mewah,
atau dengan real estate, nanti ke depan kita bangga dengan kita punya hutan, kita punya lahan hijau, kita punya sawah. Nah ini kondisi ini sangat bisa kita rasakan ketika kita ke Jepang. Jadi kalau ke Jepang, orang yang terhormat itu ketika dia mengaku saya punya sawah 1 hektar atau saya punya kebun sekian ribu meter. Saya kira bukan keuntungan materi lahan saja ya. Jelas itu kalau lahan akan menghasilkan tanaman keras bisa dihitung. Namun kita bisa mensuplai oksigen, kita bisa mensuplai air, kita bisa mensuplai rantai kehidupan. Dan ini adalah suatu yang mulia sekali. Jadi amal jariah kita saya kira lebih realistis kalau kita bicara masalah kehidupan. Udara yang sehat, air yang sehat, tanah yang sehat. Di eco farming tadi, pakan, pupuk, energi, pangan bisa kita bangun di sana menjadi laboratorium yang cukup lengkap dan sangat penting ya saya kira untuk percontohan yang baik. Saya kira itu Pak Iqbal, singkat namun ini juga artinya konsep ini jelas realistis karena ini ilmu ini adalah mudah dan saya kira nggak terlalu sulit, lahan juga jelas, tinggal nanti kita matangkan dari tingkat legalitas dan segalanya. Saya kira nanti bisa dibantu oleh Pak Iqbal dan teman-temannya dari Legal Formarnya Pak. Terima kasih. Tanyakan gitu ya. Jadi dari pagi ini sampai nanti malam insya Allah akan banyak sekali waktu bapak-bapak sekalian untuk bisa mendalami kebun dan menanya seluas-luasnya. Sama dengan yang kemarin kita share di Boyolali, semua ilmu yang ada di lokasi-lokasi kita, apakah itu di Jonggol, apakah itu di Boyolali kemarin, sampai juga di perkebunan ini, semua free. Jadi bapak-bapak boleh nanya apa saja, silahkan gitu ya. Jadi nggak ada yang kita sembunyikan dalam konsep ini gitu. Mungkin itu pengantar saya perkenalkan Pak Dadang Muhammad ini adalah beliau setelah 4 abad lebih di perkebunan, jadi apal dari ujung ke ujung gitu. Nah, beliau sangat menguasai segala macam detail dari perkebunan ini, jadi beliau yang akan menjelaskan dan nanti akan menemani bapak-bapak ketika terjun ke lapangan. Pak yang ini diambil. Salah satu tujuan di sini, kita lebih dari 28 tahun saya berkecimpung di perkebunan. Dan boleh dibilang bahwa tidak ada pemain baru yang masuk di dalam PBSN khususnya di Tanah Jawa. Memang perusahaan-perusahaan Malaysia, mungkin ada perwakilan di sini, sudah masuk ke Kalimantan dan di Sumatera, bahkan pada tataran sejak 2006 ke sini, mereka tidak lagi bermain di tataran besar, tapi sudah pada skala 5.000 hektar ke bawah. Banyak menyangka bahwa Jawa ini sudah penuh, tetapi saya sudah menyusuri sejak ujung Kulon sampai ujung Genteng di ujung Genteng dan di Tengkuh, Pantai Pelengkung. Jawa masih menyimpan begitu banyak potensi yang tergarap, baik itu di Pantura maupun di selatan. Nah, semua berbasis riset. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Iqbal bahwa Boyolali ada pusat riset dari Kalifah ini, kemudian bisa dikembangkan. Dalam perjalanan kami makin ke sini, akhirnya kami dipertemukan dan banyak hal yang belum terungkap. Seperti misalnya, saya dipertemukan dengan seorang riset yang lebih dikenal di Palestina dan di Mesir, tapi tidak dikenal di Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa di masa Nabi Sulaiman, yang namanya gandum itu gizinya salah satu kemiri besar itu, dan berdasarkan fosil. Beliau pula membuatkan lompatan yang luar biasa di bidang nanoteknologi, dan saya sedang mengadakan riset ini dengan menghasilkan produk-produk yang sangat-sangat fenomenal. Tapi kalau sudah berhasil nanti insya Allah saya sampaikan. Transfer teknologi, seperti tadi disampaikan oleh Pak Iqbal bahwa tempat ini maupun tempat-tempat lain sangat terbuka bagi siapapun untuk belajar sejauh niatnya adalah untuk menciptakan kemakmuran bersama. Nah, meskipun sekolahnya besar, manfaatnya itu merata. Beda dengan perusahaan yang gede, pemegang sahamnya cuma 2 atau 1 keluarga atau 5 gitu.
Tapi dan pasar ini insya Allah bisa merata. Harusnya Indonesia bisa melahirkan milioner baru di masa depan. Bermanfaat. Mengapa kalifalen yang tadi disampaikan oleh Pak Iqbal? Kita bisa berserikat, kesamaan visi dan sebagainya. Tidak mengawali dia, pengalaman kami, mari kita gunakan bersama. Kalau ada keinginan untuk belajar, mari sambil jalan. Tidak usah ada kelas, karena ruang kelas ini begitu luas. Di sini 620 hektar, nanti di Indramayu lebih dari 10.000 hektar insya Allah. Nah ini lagi saya sebut menghormati kehadiran beliau di sini. Nah, pasar. Seperti pasar kayu di sini kelihatannya kecil, tapi sudah permintaan ke Cina. Nah, insya Allah Anda percaya Pak Iqbal kan? Kan yang ngajarin bukan Pak Iqbal, Pak. Ya, mudah-mudahan Anda juga percaya pada saya. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات